kali ini gue bakal nge-review salah satu Android simpanan gue atau koleksi gue, yaitu Samsung seri awal, Samsung Galaxy Young GTS 5360 teman-teman. Jadi Samsung ini udah lama banget gue simpan, udah sekitar 2 tahun yang lalu, dan baru sempat gue review sekarang. Ini adalah salah satu Android termurah punya gue, dimana salah satu Samsung termurah gue ini jarang banget gue pakai, jarang banget gue fungsikan sebagai handphone utama, karena ini handphone udah jadul banget ya, udah lama banget, sistemnya juga Gingerbread ya, cuman udah gua custom ROM dan tetap tidak bisa digunain selayaknya Android zaman sekarang, kecuali digunakan untuk nelpon dan juga SMS teman-teman. Jadi nggak bisa buat sosmed, nggak bisa buat WhatsApp. Kalau cuman Facebook kan sih bisa, cuman itu nggak terlalu nggak terlalu penting banget ya, maksudnya itu nggak terlalu utama banget buat komunikasi. Oke. Dari segi tampilan sih ini adalah Samsung dengan seri Hello Kitty Edition teman-teman. Gue nggak tahu juga, soalnya gue dapet kayak gini bentuknya, bukan custom atau bukan bikinan orang. Ini emang benar-benar official dari Samsung, karena gue coba sempat cek di Google ya. Jadi Samsung pernah ngeluarin gitu yang Hello Kitty Edition buat Samsung seri ini. Oke, dari segi fisik gue dapet ini kondisinya dari 2 tahun yang lalu tuh masih mulus ya. Gue belum pernah gue kopek-kopek, belum pernah gue jatuh atau gue resin. Jadi gue dapetnya emang begini teman-teman. Dan di sini sebenarnya ada tutupnya, tapi pas gue pakai ya udah pada copot gitu. Oke, dari segi tampilan memang ada sedikit gores-goresan di sini, udah lecet. Dari segi LCD juga nih, di sini ada kayak goresan gitu ya, yang udah udah berbekas semenjak dari orangnya langsung, jadi udah dari sananya. Jadi gue dapetnya tuh emang udah begini gitu. Terus dari segi LCD emang gak ada yang normal, gak ada yang minus, semuanya lancar ditekan-tekan. Cuman ya gak ada anti goresnya sih, itu aja sih, makanya ada bercak goresan di sini. Oke. Dari segi kamera di sini nggak ada yang lecet satupun di sini, jadi bersih, nggak ada debu-debu atau efek-efek apa gitu yang gue dapetin dari hasil jepretannya. Karena kalau misalnya kalian ngira jepretannya itu kurang bagus ya, mungkin itu karena bawaan lensanya cuman 2 atau 3 megapiksel gitu, gue lupa. Oke, di sini tampilannya udah gue ubah jadi iPhone 3GS karena gue suka banget sama tuh iPhone, jadi gue tampilin seperti ini. Ini sebenarnya hanya launcher doang, dan untuk customnya gue pakai custom ROM Android Nougat teman-teman. Di sini kita bisa lihat di bagian about phone, dan untuk seri Androidnya 6.0.1. Oke, udah keluar ya. Oke, ini keluar. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini adalah handphone dengan spesifikasi Samsung yang paling rendah banget pada zamannya. Di zaman sekarang ya, cuman pada zamannya ya lumayan lah. Ini memorinya cuman 289 MB atau sekitar 512 MB di kotaknya gitu ya kan. Di keterangan spesifikasi 512 MB, cuman yang kita dapat 289. Itu udah dipotong sama sistem dan aplikasi-aplikasi bawaan lainnya. Dan untuk RAM-nya yang gue dapat di sini cuma 128 MB, dan tersedia yang bisa gue pakai itu sekitar 40-an kalau nggak salah. Dan di sini untuk performa gaming jangan ditanya, karena handphone ini nggak kuat untuk main game-game berat ya. Dan untuk foto-foto nanti hasilnya bisa kalian lihat di sini. Nah, setelah hasil foto yang kalian lihat di hasil di samping, itu hasilnya ya kalau menurut gue lumayan lah. Dan untuk hasil videonya juga nggak terlalu buruk, ya bisa dibilang sesuai lah dengan Android di tahun 2011 ya kan. Masa ngarep teknologi yang canggih ya kan di zamannya gitu ya kan. Ya kita cuma bisa dapat video dan foto dengan kualitas seperti itu gitu. Oke, untuk WhatsAppan, ini handphone udah nggak bisa lagi dipakai WhatsAppan, karena pas gue
coba cek di Play Store, aplikasinya udah nggak kompatibel teman-teman, udah nggak jalan lagi, dan ya mau gimana lagi ya kan. Oke, untuk apa ya, bentar, untuk penggunaan internet, kalau cuman buat googling doang, handphone ini masih bisa, masih layak untuk dioperasikan. Dan untuk gaming, bentar nanti gue cek ya. Dan untuk putar musik, ini handphone masih bagus juga kok untuk muter musik. Nih gue puter ya, hanya intronya aja, takutnya kena copyright nanti. Oke, untuk musik kan masih enak, gak terlalu gak terlalu ngebas banget karena speakernya hanya sekecil ini teman-teman, jadi kita nggak bisa ngarep banyak dari suara speakernya. Oke, untuk fitur-fitur lain kayak apa lagi ya? Oh iya, gue lupa, di handphone ini tuh karena udah di custom ROM, jadi gue udah sepaket sama super user teman-teman nih. Super user ini adalah akses root yang udah terbuka saat gue nginstal custom ROM ini, jadi udah langsung sepaket lah gitu. Dan untuk apa lagi? Dan di sini untuk apa ya? Penggunaan sosmed seperti Instagram ya, dan Facebook juga gue lupa ceritain ke kalian. Untuk Instagram ini handphone udah nggak kuat lagi. Untuk YouTube, buka YouTube di sini nggak ada YouTube ya. Soalnya kalau gue install YouTube di sini udah nggak bisa juga karena memorinya yang kecil, terus aplikasi YouTube yang udah nggak kompatibel sama handphone Gingerbread teman-teman. Gingerbread atau Gingerbread ya, itulah sebutannya, pokoknya Android 2.1 gitu. Dan untuk aplikasi Facebook masih bisa ya, cuman nggak terlalu gue saranin banget karena layarnya kecil, nggak terlalu nampilin tulisannya dengan jelas gitu. Coba kita misalnya pakai buat SMS ya, mana ya SMS? Oh ya, ini tulisannya kecil banget teman-teman, layarnya cuma 3 inci ya, nggak terlalu inilah, tuh kecil banget, satu jari gua aja bisa ketekan dua huruf gitu. Oke, untuk performa baterai, ini headphone tahan seharian walaupun cuma sekitar 1000 mAh ya, atau berapa gitu, pokoknya di atas sekitar kurang lebih 1000 mAh gitu. Dan apa namanya, untuk apa lagi ya, penggunaan seperti kalkulator ini bisa berjalan dengan normal. Terus penggunaan kamera seperti kalian lihat tadi, hasilnya udah gua tampilin di video. Terus untuk apa lagi ya, untuk yang perlu aja deh, misalnya handphone tuh untuk nelpon, untuk SMS tuh masih worth it banget. Oke, untuk penggunaan game, nah kalian pasti penasaran banget ya untuk penggunaan game dari tadi, karena gue cuman ngejelasin fitur-fitur utama dari ini handphone aja. Dan sekarang kita bakal coba malah buka Super Su ya. Bentar, gue delete dulu ininya. Sekarang kita bakalan coba ngegaming pakai handphone ini teman-teman. Soalnya handphone ini tuh kan terkenal nggak ada grafiknya, apa ya sih namanya, kayak penampil untuk grafik gitulah, gue lupa namanya. Jadi kita bakal coba mainin salah satu game gue, misalnya ini Driver San Francisco teman-teman. Oke. Jadi ini adalah salah satu game jadul buatan Gameloft yang pernah ada di handphone Java gitu ya kan, Java atau Symbian gitu. Dan gue pernah main di handphone Nokia gue, jadi gue masih ingat banget kalau ini tuh game yang sangat-sangat ringan karena di handphone Java aja bisa gitu ya kan. Oke, ini intronya kita skip. Nah, kita continue teman-teman. Nah, di sini sudah jelas ya, gamenya tuh ngeframe parah dan patah-patah gitu. Gue nggak tahu kenapa, sampai sekarang gue bingung banget, ini game gak bisa dipakai buat gaming sama sekali. Dan ya, kita touch the screen to continue. Ini kita skip, nggak bisa di skip. Oh, ini skip. Nih untuk gameplaynya kalian bisa lihat sendiri, ini game patah-patah banget teman-teman. Sudah nggak layak sekali ini game dipakai buat ngegame, apalagi di tahun 2021 yang dimana device zaman sekarang tuh dibutuhkan sekali untuk main game gitu kan, untuk anak-anak zaman sekarang gitu, apalagi anak-anak sosmed kayak Instagram gitu ya kan.
handphone ini udah nggak layak lagi menjalankan aplikasi-aplikasi berat seperti Instagram, apalagi main game seperti Mobile Legends. Yang jangan tanya lagi, untuk main Mobile Legends di handphone ini nggak bakalan bisa teman-teman. Dan ya, setelah gue pikir-pikir, gue nggak mau nerusin main gamenya karena takut menyiksa handphone ini ya kan. Dan ya gue bingung, tadi udah gue bersihin, perasaan kok balik lagi ya. Nggak ngerti gue sama nih handphone. Oke, jadi kesimpulannya handphone ini tuh nggak bisa dipakai untuk kinerja keras dan dipakai untuk full daily driver karena fitur-fiturnya udah jadul, performanya udah jelek, bukan jelek juga sih, udah rendah banget, udah jadul lah gue sebut. Dan memorinya juga yang kecil teman-teman. Kalian bisa lihat tadi kan cuman 280 MB-an, ya mana muat gitu ya kan, apalagi buat nyimpan data-data seperti WhatsApp gitu ya. Apalagi WhatsApp udah nggak bisa lagi sebenarnya. Cuman kalau di root sih ini handphone diinstal dengan fitur root itu pasti bisa, cuman gue nggak mau ya, jadinya gue jadikan sebagai ya nostalgia, buat nostalgiaan aja sih ini handphone. Dan ya, dengan memiliki spesifikasi yang sangat rendah juga, handphone ini udah gue nggak bisa harapin lagi di tahun 2021 selain buat handphone nelpon dan juga untuk komunikasi melalui SMS. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Kalau ada kekurangan gue mohon maaf banget, dan kalau ada suara berisik-berisik di videonya gue minta maaf juga ya, karena gue belum ada studio sendiri, belum ada ruangan yang pengap suara ya, endap suara gitu apa sih namanya, jadi bakalan mengganggu banget ya pasti suara-suara yang ada di background. Oke, sampai jumpa di next video and bye bye semua.